Chris Smalling bikin blunder kocak, sementara itu David Alaba resmi didatangkan Real Madrid. Bersama Series Kadila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman memberikan tanggapan terkait penawaran PSG kepada Messi. Sebelum bertanding lawan Granada, dalam sesi wawancaranya Ronald Koeman bilang kalau dia berharap Messi tetap bertahan di Camp Nou. Koeman sendiri ngaku kalau dia nggak tahu menau perihal kabar PSG yang menawarkan kontrak bombernya tersebut. Sebelumnya Messi mendapat tawaran kontrak selama 2 tahun. Walaupun begitu, Koeman berharap agar Messi tetap melanjutkan karirnya di Barcelona, apalagi Barcelona adalah klub yang sudah membesarkannya. Sejak kepergian Cristiano Ronaldo, Karim Benzema jadi tumpuan utama di lini depan Real Madrid. Dalam beberapa waktu terakhir, Real Madrid selalu andalkan Karim Benzema di lini serangnya. Terbaru Benzema mencetak gol akrobatik pada laga lawan Chelsea di partai semifinal Champions League. Saat itu Benzema mengontrol bola dengan kepalanya dan melepaskan tembakan voli yang keras. Gol tersebut menjaga rekor Real Madrid yang belum kalah dalam 17 pertandingan berturut-turut. Total Benzema sudah melesakkan 28 gol di berbagai kompetisi ini. Bomber asal Prancis tersebut juga cetak 13 gol dalam 14 pertandingan terakhir. Joan Laporta bertemu dengan ayah Messi untuk membahas tentang masa depan sang bomber di Barcelona. Menurut kabar, Joan Laporta sudah mengadakan pertemuan dengan ayah dan agen Lionel Messi. Pertemuan tersebut membahas masa depan La Pulga di Barcelona. Menurut laporan, sang ayah dan agen menginginkan agar Messi tetap bertahan di Camp Nou. Sementara Laporta masih menunggu rincian lebih lanjut sebelum menyodorkan kontrak baru kepada Messi. Dalam pembicaraan tersebut, rencananya gaji Messi akan dipotong sebanyak 50%. Alasannya Barcelona sedang mengalami krisis finansial. Kalau dapat tawaran kontrak, Robin Gosens siap gabung dengan Borussia Dortmund. Dalam 2 musim terakhir, Robin Gosens berhasil suguhkan performa apiknya sekaligus jadi andalan Atalanta di sektor pertahanan. Atas performa apiknya tersebut, Gosens mendapat perhatian yang besar. Gosens bahkan dipanggil untuk memperkuat timnas Jerman. Selain itu, Gosens dikabarkan ingin main di Bundesliga yang jadi kampung halamannya. Gosens sendiri secara terang-terangan mengakui kalau ia pengen main di Borussia Dortmund. Walaupun lahir di Jerman, Gosens justru mengawali karir profesionalnya di Belanda. Untuk mempersiapkan skuadnya di musim depan, Ronald Koeman ingin belanja pemain baru. Kerja keras Ronald Koeman patut diapresiasi, alasannya ia berhasil bawa skuad Blaugrana juarai trofi Copa del Rey. Selain itu, Barcelona juga masih berpeluang juarai trofi La Liga. Untuk memperkuat skuadnya di musim depan, Koeman berencana datangkan pemain baru yang dibutuhkan. Sayangnya rencana ini bakal sulit mengingat Barcelona yang sedang krisis finansial. Dilansir dari Marca, Koeman akan terus berusaha untuk mengembangkan timnya. Tapi semua tergantung dengan keputusan presiden dan situasi ekonomi klub. Chelsea sedang siapkan opsi pertukaran pemain dengan Sevilla. Sebelumnya, Chelsea baru saja datangkan Hakim Ziyech dari Ajax Amsterdam pada musim panas yang lalu. Tampil kurang memuaskan membuat Chelsea berencana melepasnya di musim panas nanti. Di sisi lain, Chelsea berniat menambal celah pertahanannya dengan datangkan bek Sevilla yakni Jules Koundé. Koundé diharap bisa jadi tandem apik Kurt Zouma dan Andreas Christensen. Menurut El Gol Digital, Chelsea menawarkan nilai kontrak sebesar 59 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. The Blues juga menawarkan Ziyech sebagai bagian dari kesepakatan. Arsenal dikabarkan akan melepas 7 pemainnya di bursa transfer musim panas mendatang. Mikel Arteta terus membenahi skuadnya, terutama di sektor bek kiri, gelandang pengirim bola, dan striker. Pasalnya ada beberapa titik yang ingin diperkuatnya, diantaranya bek kiri, gelandang bertahan, serta striker. Dilansir dari The Athletic, Arsenal harus jual sejumlah pemainnya untuk bisa datangkan pemain baru. Beberapa pemain bahkan sudah masuk dalam daftar penjualannya. Menurut kabar, pemain yang akan dilego Arsenal adalah Matteo Guendouzi, Lucas Torreira, Reiss Nelson, David Luiz, Matthew Ryan, Hector Bellerin, dan Dani Ceballos. AC Milan sudah siapkan tawaran untuk mendatangkan Josip Ilicic pada musim panas mendatang. AC Milan berusaha memperkuat skuadnya untuk mengarungi kompetisi musim depan. Raksasa Serie A tersebut sudah mengantongi nama pemain yang akan didatangkan di jendela transfer nanti. Salah satunya adalah playmaker Atalanta yakni Josip Ilicic.
dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Ilicic dengan sang pelatih Gianpiero Gasperini dikabarkan sedang renggang. Hal ini jadi pembuka jalan bagi AC Milan untuk memboyongnya. AC Milan sendiri sudah tawarkan nilai kontrak sebesar 6 juta euro atau sekitar 96 miliar rupiah untuk datangkan gelandang 33 tahun tersebut. Kalau Juventus kalah dari Udinese, kursi kepelatihan Pirlo akan digantikan oleh Igor Tudor. Beredar kabar kalau Andrea Pirlo bakal dipecat seandainya Juventus dikalahkan Udinese di lanjutan Serie A mendatang. Seandainya Pirlo dipecat, Juventus tunjuk Igor Tudor sebagai penggantinya. Menurut kabar, hubungan Pirlo dan Tudor sudah renggang sejak bulan Maret yang lalu. Di sisi lain, Pirlo mendapat tekanan besar setelah menelan banyak kegagalan di musim ini. Mulai dari gagal pertahankan Scudetto sampai cuma finish di babak 16 besar Champions League. Juventus juga masih berjuang untuk dapatkan tiket Champions League pada musim depan. Demi seimbangkan finansialnya, Inter Milan akan menghilangkan bonus juara. Sama seperti klub Eropa lainnya, Inter Milan juga sedang krisis finansial akibat pandemi COVID-19. Alasannya nggak ada penjualan tiket menonton yang jadi pemasukan utama klub. CEO Inter Milan BP Marotta bilang para pemainnya bersedia menunda gaji mereka untuk membantu keuangan klub. Mereka bahkan nggak akan mengambil bonus juara Liga musim ini. Inter Milan berhasil tinggikan rival-rivalnya dan jadi kandidat terkuat peraih Scudetto musim ini. Menariknya, para pemain akan memberi bonus juaranya untuk menyelamatkan klub. Arsenal dikabarkan siap melego salah satu bek andalannya, yakni Hector Bellerin. Hector Bellerin tergabung dalam daftar penjualan Arsenal di jendela transfer musim panas nanti. Alasannya, Mikel Arteta sudah nggak butuh jasa pemain asal Spanyol tersebut. Dilansir dari 90 Min, PSG pernah berniat mendatangkan Bellerin ke Parc des Princes. Tetapi sayang waktu itu The Gunner menolak karena harga yang ditawarkan terlalu spesial. Bellerin sendiri sudah bergabung dengan tim Meriam London sejak umur 16 tahun. Tapi belakangan ini performanya terus menurun karena rangkaian cedera parah yang dialaminya. Manchester United berhasil kalahkan AS Roma di semifinal Europa League dengan skor telak 6-2. Bertanding di Old Trafford, Manchester United menunjukkan dominasinya dengan 64% penguasaan bola. Hebatnya The Red Devil catatkan 20 tendangan, di mana AS Roma cuma mencatatkan 5 tendangan. Manchester United berhasil mencatatkan 6 gol di papan skor. Bruno Fernandes dan Edinson Cavani sama-sama cetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya dicetak Paul Pogba dan Mason Greenwood. Sementara AS Roma cuma bisa lesakan 2 gol hiburan melalui Lorenzo Pellegrini dan Edin Dzeko. Skor 6-2 bertahan sampai peluit akhir pertandingan dibunyikan. Kemenangan ini memperpanjang rekor Manchester United yang belum pernah dikalahkan di Old Trafford dalam semifinal Europa League. Terakhir mereka dikalahkan Borussia Dortmund dengan skor 0-1 pada tahun 1997 silam. Arsenal berhasil dikalahkan Villarreal di semifinal Europa League dengan skor 2-1. Bertanding di Estadio de la Ceramica, kedua tim bertanding dengan sengit. Hal ini terlihat dari statistik pertandingan keduanya yang cuma berbanding tipis. Villarreal berhasil unggul dengan mencetak 2 gol melalui Manu Trigueros dan Raul Albiol. Sementara Arsenal cetak 1 gol hiburan melalui tendangan penalti Nicolas Pepe. Pertandingan keduanya juga berjalan dengan tensi tinggi, di mana wasit harus mengusir 2 pemain setelah keluarkan kartu merah. Di Villarreal ada Etienne Capu, sementara di Arsenal ada Dani Ceballos. Pepe mencatatkan rekor apik sebagai pemain dengan keterlibatan gol paling banyak di Europa League musim ini. Total Pepe sudah melesakkan 6 gol dan 4 assist. Smalling mendapat sorotan dari laga AS Roma versus Manchester United karena banyak melakukan kesalahan. Pada pertandingan semifinal Europa League dini hari tadi, Chris Smalling berkontribusi besar atas kekalahan telak timnya sendiri yakni AS Roma. Dilansir dari WhoScored, Smalling mencatatkan rating terburuk dari 22 pemain yang bertanding dalam laga tersebut. Smalling cuma meraih rating 6,38, disusul oleh Rickarsdorp dan Henrik Mkhitaryan. Smalling juga melakukan sejumlah kesalahan seperti membiarkan pemain lawan di posisi onside, melanggar Cavani di kotak terlarang sampai gagal mengawal Paul Pogba. David Alaba akan menandatangani kontrak dengan Real Madrid pada bulan Mei mendatang. David Alaba tinggal selangkah lagi menuju Santiago Bernabeu.
Bek asal Austria tersebut akan menandatangani kontrak senilai 12 juta euro atau sekitar 209 miliar rupiah per musimnya. Kabarnya Alaba akan dikontrak Real Madrid sampai tahun 2025. Pemain berumur 28 tahun tersebut diharapkan bisa jadi tembok kokoh di garis pertahanan El Real. Sebelumnya Alaba adalah pemain veteran yang sudah bersama Bayern Munchen sejak tahun 2010. Dalam catatan panjang itu, Alaba sudah mencatatkan lebih dari 400 laga. Berseragam di Rotten, Alaba sudah sumbangkan 9 trofi Bundesliga dan 2 trofi Champions League. Berikutnya, Alaba bisa melanjutkan kesuksesannya bersama Real Madrid. Barcelona kalah secara mengejutkan melawan Granada, membuat posisinya terancam dari perebutan juara Liga. Tampil sebagai tuan rumah, Barcelona menguasai jalannya pertandingan dengan 82% penguasaan bola. Gak cuma itu, Blaugrana juga catatkan tendangan dan operan jauh mengungguli Granada. Barcelona memimpin lebih dulu melalui gol Messi pada menit ke-23. Sayang 27 menit menjelang selesai pertandingan, Barcelona justru kebobolan 2 kali. 2 gol Granada tersebut dilesakan oleh Darwin Machís dan Jorge Molina. Skor 1-2 bertahan sampai peluit akhir laga. Greatest season and it's finished here at the Camp Nou. Berita terakhir, Messi memberi syarat-syarat gila kepada Barcelona jika ingin dirinya masih bertahan di Camp Nou. Presiden Barcelona yakni Joan Laporta meminta Messi untuk bertahan di Camp Nou. Dalam penawaran kontraknya, Messi akan bermain selama 2 tahun dengan gaji yang lebih rendah. Hal ini dikehendaki Laporta karena Barcelona mengalami krisis finansial yang mencekik. Blaugrana disebut punya hutang sebesar 1,3 miliar euro atau sekitar 22 triliun rupiah. Mengetahui hal tersebut, Messi akan menyetujui kontrak barunya tapi dengan 3 syarat yang sedikit gila. Syarat tersebut adalah juarai La Liga, datangkan Luis Suarez, dan jaminan tempat kerja setelah pensiun.